Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Niswar, NIM 251211-654. Saya merupakan mahasiswa Universitas Askia, program S2, yaitu Pendidikan Dasar. Kegiatan ini saya lakukan guna memenuhi tugas akhir semester 1 pada mata kuliah Statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Estuono MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan melakukan tutorial tentang uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama di sini saya akan mencoba melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Sebelum kita masuk kepada uji normalitas tersebut, sekarang kita lihat dulu apa itu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal ini seperti sebuah lonceng simetris atau sering juga disebut dengan bell curve. Artinya sebagian besar data berkumpul di tengah-tengah atau di sekitar nilai rata-rata, sementara sisanya menyebar secara seimbang dan makin sedikit ke arah ujung kiri dan kanannya. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya kita persiapkan dulu data yang akan kita masukkan. Di sini kami sudah mempersiapkan data ulangan matematika di sekolah kami, yaitu kelas 4A dan 4B. Di mana di sebelah kiri ini adalah nilai masing-masing kelas, dan di sebelah kanannya ini adalah nilai yang sudah kami beri kode per kelasnya. Untuk kelas A itu kami buat kode 1, dan kelas B itu dengan kode 2. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Ini dia Bapak Ibu aplikasi SPSS-nya. Yang pertama sekali kita klik, itu paling kiri bawah ada namanya variabel view. Nah, pada variabel view ini kita akan tuliskan di bagian kolom name, yaitu hasil. Kemudian pada baris keduanya kita tuliskan kelas. Nah, pada kolom desimal di sini kita buat angka 0. Kemudian pada label itu kita tuliskan dengan hasil. Kita ketik hasil belajar kelas 4. Hasil belajar kelas 4. Baik Bapak Ibu, setelah data ini terisi semua, maka kita kembali ke sudut kiri bawah, kita klik data view. Nah,
Di sini sudah muncul pada kolom pertama ada hasil, kemudian pada kolom kedua ada kelas. Selanjutnya tugas yang akan kita lakukan yaitu kembali ke data ulangan siswa tadi, di mana yang sudah kita berikan kode. Nah, di sini kita blok dulu nilai dan kode kelas A dan kelas B, kita blok seluruhnya Bapak Ibu. Kemudian kita copy, Ctrl C. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi SPSS kita. Nah, kita klik pada kolom hasil, kita pastikan Ctrl V. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah nampak pada kolom hasil dan juga pada kolom kelas. Nah, selanjutnya tugas kita adalah di sini ada analyze. Kita klik analyze. Setelah itu analyze, kita lihat di bawahnya deskripsi statistik. Setelah kita klik deskripsi statistik, kita lihat Bapak Ibu explore. Klik. Nah, maka di sini akan terlihat hasil belajar dan kelas. Hasil belajar ini kita pindahkan, kita masukkan ke dependent list. Klik panah dan kita klik lagi kelas, dan ini kita masukkan ke factor list. Klik panahnya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kita klik plot. Di sini ada plot, kita klik. Nah, karena kita akan menguji normalitas, maka kita klik di sini normality plot with test. Setelah kita klik normality plot test, kita lanjut ke continue di bawahnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu hasilnya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini sudah tampil hasil dari uji normalitas kita. Apakah nanti uji normalitas kita normal atau tidak? Itu kita lihat nanti di test of normality. Ini dia test of normality. Tapi sebelumnya kita lihat dulu lagi keterangan apakah uji normalitas kita ini. Kita lihat pengertiannya di sini, interpretasi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, uji normalitas itu jika signifikannya lebih besar dari 0,05 maka berdistribusi normal. Dan jika signifikannya kurang dari 0,05 maka data itu tidak normal. Nah, sekarang bisa kita lihat data yang sudah kita uji tadi, apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Kita kembali ke aplikasi SPSS kita tadi. Nah, klik di sini, kita lihat signifikannya 0,200. Kita kembali lagi di sini. Apabila dia lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Berarti data yang kita buat tadi di sini terdapat signifikannya 200. Berarti data kita itu Bapak Ibu, data kita itu normal. Nah, demikian untuk tes normality ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk uji yang kedua, yaitu uji homogenitas. Sebelum kita memulai uji homogenitas ini, terlebih dahulu sama-sama kita lihat apa itu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah
beberapa kelompok data yang sedang kita teliti memiliki varians atau keberagaman data yang sama atau setara. Itu dia tentang pengertian uji homogenitas Bapak Ibu. Di mana langkah-langkahnya yang akan kita lakukan tentang uji homogenitas ini. Yang pertama, kita masuk kembali ke aplikasi SPSS kita. Di mana di sini kita lihat di sudut kiri bawah kita klik ada variable view. Ada variable view di situ Bapak Ibu. Pada kolom nama name itu kita klik pada baris pertamanya, pada kolom name itu kita tulis itu hasil. Kemudian di bawahnya kita tulis kelas. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat di sini pada kolom desimal, kita klik ini kita buat dengan angka 0. Di bawahnya juga 0. Oke. Setelah itu kita lanjut ke kolom label. Nah, pada kolom label ini kita akan menuliskan yaitu hasil belajar siswa kelas 4. Hasil belajar siswa kelas 4. Nah, baik Bapak Ibu, jika datanya sudah terisi semua, kita kembali lagi ke sudut kiri bawah. Di sini kita klik data view. Nah, di sini sudah nampak pada kolom pertama ada hasil dan pada kolom kedua ada kelas. Selanjutnya kita klik pada baris pertama dan kita ambil data yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu data ulangan siswa kita. Nah, di sini data ulangan beserta kode kelasnya masing-masing kita blok dulu Bapak Ibu seluruhnya. Kelas A dan kelas B kita blok seluruhnya. Kemudian kita copy, Ctrl C. Lanjut kita kembali ke aplikasi SPSS kita. Kita klik pada kolom pertama, kita pastikan Ctrl V. Nah, seperti Bapak Ibu sudah tampil hasil, yaitu hasil ulangan siswa. Kemudian kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Selanjutnya kita lihat pada di atas ada itu analyze, kita klik analyze. Setelah itu kita ambil compare mean. Nih, compare means. Kemudian selanjutnya kita klik one way ANOVA. Kita klik Bapak Ibu. Nah, pada ini hasil belajar kita masukkan ke dependent list. Kita klik panahnya. Kemudian kita klik lagi kelas. Nah, kelas ini kita masukkan ke faktor. Kita klik panahnya. Nah, udah masuk Bapak Ibu. Kemudian kita klik di sini ada option. Kita klik option. Nah, selanjutnya di sini akan kita pilih nanti deskriptif. Kita klik. Selanjutnya kita lihat, kita klik lagi karena kita ingin menguji homogenitas, kita klik satu lagi homogeneity of variant test. Selanjutnya Bapak Ibu kita klik continue. Kemudian kita lanjut oke. Kita tunggu hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini dia.
Untuk menentukan hasilnya, kita lihat nanti homogeneity of variance. Ini dia Bapak Ibu. Homogeneity of variance. Apakah dia homogen? Kita lihat materi kita Bapak Ibu, interpretasi tentang homogenitas ini, uji homogenitasnya. Jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Dan apabila signifikannya kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak homogen. Jadi apakah data yang kita buat tadi homogen atau tidak? Mari Bapak Ibu sama-sama kita lihat kembali aplikasi SPSS kita. Nah, kita lihat di sini signifikannya. Signifikannya adalah 0,940. Berarti Bapak Ibu, data kita ini merupakan data yang homogen karena signifikannya lebih dari 0,05. Nah, demikian untuk tes homogeneity ini Bapak Ibu. Berarti data kita ini homogen. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk uji yang ketiga, yaitu uji T. Mana sebelumnya kita lihat dulu apa itu dari pengertian uji T. Uji T atau t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau means dari dua kelompok data, sekaligus menentukan apakah perbedaan tersebut memang nyata, signifikan secara statistik, atau hanya terjadi karena kebetulan saja. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk pengujian itu kita kembali lagi ke aplikasi SPSS kita. Kita kembali ke SPSS kita. Di sini pada kolom bagian kiri bawah kita lihat variable view. Variable view ini Bapak Ibu, pada kolom name itu kita tulis di situ nilai. Kemudian di bawahnya kelas. Nah, kemudian pada desimal itu kita buat seluruhnya jadi 0. Ini juga 0. Kemudian pada kolom label kita buat nilai ulangan siswa kelas 4. Oke. Jika data kita ini sudah terisi semuanya Bapak Ibu, maka kita kembali ke sudut kiri bawah, kita klik pada kolom data view. Nah, sini kita lihat sudah ada kolom nilai, kemudian kelas. Untuk pengisian ini, nilai dan kelas seperti tadi, kita ambil data ulangan siswa kita. Kita ambil data ulangan siswa kita seluruhnya. Ini Bapak Ibu, nilai dan kelasnya kita blok seluruhnya. Kita blok. Kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita kembali ke aplikasi SPSS kita. Kemudian
klik pada kolom di bawah nilai, kita pastikan, Ctrl V. Nah, sudah keluar pada kolom nilai, yaitu nilai anak, kemudian kelas A dan kelas B. Selanjutnya kita lihat di bagian atas, di sini ada analyze. Selanjutnya kita ambil confirming. Nih. Pada confirming ini kita lihat independent sample t-test. Ini Bapak Ibu. Kita klik independent sample t-test. Nah, untuk nilai ulangan itu kita masukkan ke test variabel. Kita klik panahnya. Kemudian kita klik kelas. Yang kelas ini kita masukkan ke grouping variabel. Kita klik panahnya. Oke. Baik Bapak Ibu, karena sudah grouping variabel kita masukkan. Kita lihat di sini ada tes hasil belajarnya udah kita masukkan ke tes variabel, nilai ulangannya. Kemudian sudah masuk semuanya. Karena di sini masih ada tanda tanya, ada 2 buah. Bapak Ibu, kita lihat di sini, kita klik define group. Define. Nah, di sini perlu kita tulis di grup 1, kita tulis atau kita klik 1. Kemudian pada grup 2 kita tulis 2. Kemudian kita lanjut continue. Nah, udah nampak Bapak Ibu, grouping variabelnya kelas A dan kelas B. Kita lanjut ke OK. Nah, di sini udah nampak Bapak Ibu hasilnya dari independent sample t-test kita. Nah, selanjutnya kita lihat dari interpretasi uji T ini dulu Bapak Ibu. Uji interpretasi uji T kita Bapak Ibu. Jika signifikannya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Artinya perlakuan atau perbedaan yang diuji memberikan dampak yang nyata. Jika signifikannya lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Artinya kedua kelompok dianggap sama atau perlakuan yang tidak memberikan pengaruh yang nyata. Sekarang kita lihat hasil dari uji kita tadi. Apakah dia kurang dari 0,05 atau besar dari 0,05. Nah, di sini kita lihat independent sample t-test kita lihat di signifikannya yaitu 0,940. Berarti dia itu lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada perbedaan yang signifikan Bapak Ibu. Demikian uji sampel t-test yang dapat kami berikan. Kita selanjutnya masuk kepada uji yang berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Adapun uji yang terakhir yang akan kita coba pada kesempatan kali ini yaitu uji one way ANOVA. Sebelum kita melakukan pengujian one way ANOVA ini, terlebih dahulu kita lihat apa itu pengertian dari one way ANOVA. One way ANOVA itu merupakan singkatan dari Analysis of Variance atau analisis varian satu jalur, yaitu uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari 3 kelompok data atau lebih yang bersifat saling bebas atau independen.
Untuk pengujian ini kita kembali ke aplikasi SPSS kita. Kita lihat di sudut kiri bawah itu ada variabel view. Pada variabel view ini akan terdapat nanti kolom name. Di kolom name ini kita tuliskan nilai, dan di bawahnya kita tulis sekolah. Kemudian kita lanjut yang desimal, Bapak Ibu. Kolom desimal ini kita buat seluruhnya 0. Kemudian untuk kolom label ini baris pertama kita tulis nilai ulangan, nilai ulangan akhir. Kemudian di bawah kita buat di bawahnya baris kedua yaitu SDN makmur. Kemudian untuk kolom value, itu kolom value-nya kita klik. Nah, value pertamanya Bapak Ibu, untuk value pertamanya ini kita buat 1. Kemudian untuk labelnya kita buat nama sekolahnya SDN 13 Makmur. Kemudian kita tambah. Berarti value yang kedua di labelnya kita tulis SDN 05 Makmur. Kemudian kita tambah untuk value yang ketiga. Value yang ketiga pada labelnya kita tulis SDN 06 Makmur. Kemudian kita tambahkan, kita klik OK. Nah, jika datanya ini sudah terisi semua Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke data view kita. Nah, pada kolom data view ini terdapat nilai dan sekolah. Nah, nilai dan sekolah ini kita ambil dari data yang sudah kita buat, yaitu data ulangan SD 13 Makmur, 05 Makmur dan 06 Makmur, di mana masing-masing sekolah itu ada nilainya, dan untuk masing-masing sekolah kita kasih kode. Untuk SD 13 Makmur itu kami beri kode 1, dan untuk SDN 05 Makmur itu kami kasih kode angka 2. Dan untuk SD 06 Makmur itu Bapak Ibu kami kasih kode angka 3. Jadi untuk langkah berikutnya, seluruh nilai perolehan sekolah dan kode sekolah itu kita blok seluruhnya. Kita blok nilai dan kode sekolah masing-masing. Setelah kita blok, kita copy, Ctrl C, kita copy. Kita kembali ke aplikasi SPSS kita. Nah, kita klik pada kolom nilai. Kemudian kita paste, Ctrl V. Nah, di sini sudah tampil pada kolom nilai, itu nilai sekolah, kemudian sekolahnya sesuai kode masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat di sini di atas ada analyze. Kita klik. Setelah analyze kita lihat compare mean. Analyze, kita kembali analyze, compare mean. Kemudian kita lihat karena kita menguji one way ANOVA, kita klik
Di sini Bapak Ibu, one way ANOVA, klik. Nah, yang untuk nilai ulangan ini kita masukkan ke Defender List. Kita klik panahnya Bapak Ibu. Kemudian kita klik lagi SD Makmur, yaitu defaktor. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita lihat di sini ada, kita klik option. Nah, yang akan kita klik di sini yaitu deskriptif yang pertama, yang kedua di situ ada homogeneity varian test. Nah, selanjutnya kita klik continue. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ini kita klik kedua-duanya, deskriptif dan homogeneity of variant, baru kita klik continue. Setelah itu kita lanjut OK. Nah, maka di sini akan tampil hasilnya Bapak Ibu dari uji yang kita lakukan tadi. Nah, kita lihat di sini yang bagian ANOVA-nya. Nah, sekarang kita kembali ke pengertian one way ANOVA tadi. Bapak Ibu, kita lihat interpretasi one way itu. Jika signifikannya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kelompok yang diuji. Tetapi jika signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut. Sekarang kita lihat aplikasi SPSS kita. Nah, signifikannya yang kita peroleh itu adalah 0,025. Ini dia Bapak Ibu, 0,025. Kita kembali ke sini tadi. Ya, yang kita dapatkan 0,025 berarti dia itu kurang dari. Nah, jika kurang dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara kelompok yang kita uji. Berarti hasil uji yang kita lakukan tadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena signifikannya di sini adalah 0,25. Nah, mungkin itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait pengujian yang kami lakukan. Salah janggal kami mohon maaf dan mohon demi kesempurnaannya masukan dan kritikan dari Bapak Ibu semua. Demikian dari kami, salah janggal mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.